Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Mereka yang mengawal pasti dilatih, pasti dibekali, tidak hanya pelatihan, tapi juga perlengkapan. Nah inilah yang membuat aparat harus ekstra hati-hati. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. FPI ini kalau ditinjau dari hukum humaniter itu sudah terpenuhi sebagai Dissident Armed Forces. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Saya bisa menyaksikan diri bahwa memang benar terjadi penyerangan. FPI punya pemimpin yang jelas, punya hierarki yang jelas, punya wilayah kekuasaan yang jelas, Petamburan, di mana polisi saja masuk di sana susah. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya, berusaha memotong rombongan dan menyetop kendaraan. Dan mereka bisa sewaktu-waktu dikerahkan untuk menyerang kemana aja bisa. Mereka punya tanda, punya uniform yang jelas. Nah, setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Itu coba dicek, senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Pasti bukan punya kami. Saya buka datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya. Karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Salah satu dari tembakan Laskar FPI mengenai kaca depan mobil petugas tembus sampai peluru bersarang di jok tengah. Sementara keempat Laskar FPI yang berada di luar sudah masuk ke dalam mobil dan mereka tancap gas. Fitnah besar kalau Laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Itu sebagai bukti bahwa mereka bukan orang sembarangan, tapi sudah kelompok terlatih yang sudah pantas disebut sebagai Dissident Armed Forces. Sehingga lawannya itu adalah Government Armed Forces. Kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. 155 orang yang diduga peserta aksi 18/12 ditahan karena membawa senjata tajam dan narkoba. Polisi juga menahan 155 orang yang diduga peserta aksi 18/12. Mereka kedapatan membawa narkotika hingga senjata tajam di perbatasan menuju ibu kota. Dari 155 yang kita amankan, ada yang ditemukan membawa ganja. Ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Bahkan ada anggota yang terluka pada saat pembubaran di depan kantor gubernur dengan menggunakan samurai. Setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Kami, FPI, LPI Kota Banda Aceh, siap berangkat ke Manado apabila sehelai rambut cucu Rasulullah runtuh di sana. Dan kami akan berangkat, akan kami minum darah-darah kalian yang menghadang Habib-Habib cucu Rasulullah di sana. Dan kami siap berangkat. Takbir! Allahu Akbar! Keributan antara warga desa Dengok Lamongan dengan anggota FPI diduga berawal dari penutupan tempat permainan PlayStation oleh anggota FPI yang memicu kemarahan warga desa. Beberapa unit kendaraan juga terbakar. Akibat bentrokan, 3 orang menjadi korban luka senjata tajam. Salah satunya Rian yang menderita luka parah di kepala hingga masih harus dirawat di rumah sakit. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Mobil petugas kembali melakukan pengejaran. Saat berusaha menyalip dari sebelah kiri, petugas melihat pistol keluar dari kaca penumpang depan yang membuat petugas melepaskan tembakan. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. Setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Saya buka datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang kemudian gabung dengan JAD, dengan MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror.
Ada yang akses ke senjata, Filipina Selatan, Aceh, ada melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada beberapa orang. Setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengecut. Posisi kemudian berganti ke sebelah kanan, yang mana petugas kembali melepaskan tembakan. Bentrokan massa FPI di depan gedung DPRD DKI Jakarta mengakibatkan puluhan orang terluka dan belasan lainnya ditangkap. Ada yang menyembunyikan Nurdin Emtok, ada yang merakit bom, dan sebagainya. Nah, data-data ini memang belum banyak dipublikasikan ke media massa. Ini sudah melalui proses hukum, sudah divonis lewat pengadilan, sehingga ini sahih sekali kan. Kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengecut. Sebelah kiri, kamu gunakan buat apa? Saya buat apa? Pertanyaan saya gampang, buat apa kamu? Doang, pajangan doang. Buat pajangan? Iya. Buat pajangan? Iya. Kamu punya surat izinnya? Hah? Punya izinnya? Surat izin apa? Bawa senjata api? Ada. Punya nggak kamu suratnya? Punya nggak? Yang kenceng, punya nggak? Punya. Nah udah. Setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Lalu, tiba-tiba terdengar 3 letusan. Rupanya 2 laskar FPI yang di dalam mobil membuka tembakan. Kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengecut. Nah, ketika melihat data seperti ini, maka ketika menghadapi mereka, kita harus mempertimbangkan kemampuan itu. Mereka yang mengawal pasti dilatih, pasti dibekali, tidak hanya pelatihan, tapi perlengkapan. Nah, inilah yang membuat aparat harus ekstra hati-hati. Setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Kena tembakan, mobil pengawal Rizik masuk ke rest area kecil kilometer 50. Dan apesnya terhalang oleh sebuah mobil yang sedang keluar dari posisi parkir sehingga memaksa mereka untuk berhenti. Mobil petugas pun tiba. Para petugas langsung turun menghunuskan senjata. Rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu, ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya.